Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, dia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini cukup panjang lebar kita boleh membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dan tema firman Tuhan yang akan saya berikan hari ini yang akan kita renungkan, yaitu tetap setia part 2. Sama dengan tema kita semalam, karena ini berkelanjutan sehingga temanya sama, tetap setia
part yang kedua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat kembali ketaatan, kesetiaan yang dimiliki oleh Nabi Elia, di mana dalam hidupnya ketika Allah berfirman, dia boleh dengar-dengaran. Ketaatan, kesetiaan terus boleh nyata dalam hidupnya. Kalau kita merenungkan semalam bagaimana Nabi Elia diperintahkan oleh Allah untuk boleh menemui Raja Ahab dan juga pergi ke tepi sungai Kerit, tinggal di sana, dan Allah akan memberikan makanan baginya lewat burung gagak yang boleh mengirimkan roti dan daging dan minum daripada sungai Kerit. Dan hari ini kita merenungkan bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Elia untuk boleh pergi bersiap ke Sarfat menemui janda di sana. Dan Nabi Elia mendengarkan perintah Tuhan, taat dan setia kepada Allah dan pergi. Kita melihat Bapak Ibu, dia menjumpai seorang janda. Kalau kita membaca, keadaannya sudah sangat sulit, di mana pada waktu itu Bapak Ibu terjadi kekeringan sehingga sulit untuk boleh menuai. Tanaman semua mengalami kekeringan sehingga tidak boleh mendapatkan penghasilan daripada tanaman. Dan janda Sarfat itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ketika Nabi Elia bertemu dengan seorang janda tersebut, dia meminta minum dan membuatkan sedikit roti bundar. Sehingga kita membaca Bapak Ibu bagaimana jawaban daripada seorang janda itu. Dia berkata bahwa roti tidak ada pada dirinya, yang ada hanya segenggam roti dan minyak dalam buli-buli. Dan dia sedang mengumpulkan 2-3 pohon kayu bakar yang akan dia pakai untuk memasak, membentuk sebuah roti yang akan mereka makan dengan anak-anaknya. Dan setelah itu mereka akan bersiap untuk boleh menjemput kematian mereka karena mereka tidak lagi memiliki makanan. Namun kita melihat Bapak Ibu, Nabi Elia tetap meminta kepada janda itu untuk membuatkan sepotong roti bundar dan memberikannya terutama kepada Nabi Elia, bukan kepada anak daripada janda itu ataupun kepada janda itu. Kalau secara logika, siapakah Nabi Elia? Dia meminta kepada janda di Sarfat. Mereka belum mengenal satu sama lain. Kenapa Nabi Elia meminta demikian? Apakah seorang janda itu memiliki kelebihan dari apa yang dia miliki? Dia sedang kekurangan. Untuk dia bahkan untuk anak-anaknya pun tidak cukup. Namun Nabi Elia meminta. Namun kita melihat Bapak Ibu, ketaatan daripada seorang janda di Sarfat, bahkan kesetiaannya membuahkan hasil yang luar biasa. Nabi Elia seorang abdi Allah yang boleh diutus Allah, diperintahkan Allah untuk menemui janda di Sarfat. Dan ketika Nabi Elia berkata kepada janda tersebut dan mau mendengarkan perkataan dari Nabi Elia, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Kita melihat Bapak Ibu, Nabi Elia menyampaikan pesan kepada janda di Sarfat bahwa tepung tidak akan pernah habis dari tempayan itu. Bahkan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkekurangan sampai hujan turun. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa ketaatan, kesetiaan membuahkan hasil yang baik. Ketika Nabi Elia taat kepada Allah, Allah mencukupkan segala kebutuhannya. Dan ketika janda di Sarfat taat kepada abdi Allah, mendengarkan karena dia adalah utusan Allah, di hidupnya juga diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Yang mana dia berkata bahwa dia akan menjemput ajalnya, mengalami kematian ketika dia memakan persediaan mereka yang terakhir kalinya. Namun Tuhan mengubah pengharapannya menjadi suatu sukacita yang luar biasa. Dan itulah kejadian yang pertama ketika dia mau taat dan setia. Dan kita melihat setelah terjadi, ada musibah yang terjadi dalam kehidupan janda di Sarfat. Anaknya mengalami sakit yang sangat parah, bahkan mengalami kematian. Namun kita melihat
karena ketaatan dan kesetiaannya, Nabi Elia sebagai abdi Allah berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah supaya boleh mengembalikan nyawa anak itu, menyembuhkan anak itu, membangkitkan dia dari kematian tersebut. Kita melihat Nabi Elia karena ketaatan dan kesetiaannya, Tuhan dengarkan. Dan seorang janda di Sarfat yang telah menerima Nabi Elia dengan baik, didengarkan oleh Tuhan doa-doa daripada Nabi Elia, sehingga anaknya dihidupkan kembali. Dan janda di Sarfat mengalami suatu perubahan drastis. Dia bertobat di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Nabi Elia adalah abdi Allah yang datang membawa berkat dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara terkasih, terkadang kesulitan membuat kita susah untuk menolong orang lain. Namun hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, taat dan setialah melakukan kehendak Allah. Sesulit apapun keadaan yang kita miliki, ketika kita taat melakukan kehendak Allah, setia di hadapan Allah untuk melakukan kehendaknya, maka berkat Tuhan akan terus boleh melingkupi kehidupan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Elia, demikian dengan janda di Sarfat. Terkadang apa yang kita alami membuat kita kecewa. Namun ketika kita berharap kepada Tuhan, kekecewaan kita akan diubahkan menjadi sukacita yang luar biasa. Kematian daripada anak daripada janda di Sarfat adalah suatu kekecewaan yang besar bagi dia. Dia telah memberikan apa yang dia miliki kepada Nabi Elia. Namun apa yang dia dapatkan memang mengalami sukacita. Tepung bahkan minyak tidak habis sampai hujan akan turun. Tetapi harta yang paling berharga dalam hidupnya, anaknya mengalami kematian. Ini suatu kekecewaan yang terbesar. Namun itu Tuhan ubahkan menjadi sukacita yang luar biasa. Menjadi suatu pengakuan yang nyata bahwa Nabi Elia adalah abdi Allah yang diutus Allah yang akan memberkati hidupnya. Oleh karena itu yakinilah Allah menyediakan penolong yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin melalui tetangga kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara yang terdekat dengan kita, akan Tuhan pakai memberkati hidup kita. Jadi apapun persoalan yang kita alami hari ini, tetap andalkan Tuhan, taat dan setia, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami tetap taat dan setia kepada Allah. Kami belajar dari kehidupan Nabi Elia yang senantiasa taat dan setia di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan janda yang di Sarfat, yang Tuhan berkati karena ketaatan dan kesetiaannya. Ketika Nabi Elia memerintahkan untuk membuatkan sepotong roti bunda, dia mau melakukan itu tanpa memperhitungkan tentang kehidupan daripada dirinya sendiri bahkan anaknya. Dia boleh mendengarkan apa yang disampaikan oleh abdi Allah, sehingga dia melakukan itu dan hidupnya boleh diberkati oleh Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan, tidak hanya melihat kesusahan yang ada dalam hidup kami sehingga kami melupakan kehendak Allah. Biarlah kami mengutamakan kehendak Allah yang nyata dalam hidup kami, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Segala yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.